liyazdadu imana ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad dharaa wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidhunubihim wa may yaghfiru dhunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun 'arduha wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin qad khalat min qablikum sunan fasiru fil ard fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin hadza bayanul linnas wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Para tamu-tamu Allah, sidang Jumat rahimakumullah. Patut kita bersyukur kepada Allah SWT dalam suasana yang masih mencekam karena penyebaran virus COVID-19 atau corona yang masih terjadi walaupun sudah agak menurun, namun tetap dalam kewaspadaan kita dalam protokoler COVID-19 yang ditetapkan oleh pemerintah, yang difatwakan oleh para ulama kita. Setiap jemaah diperbolehkan untuk salat Jumat di masjid-masjid terdekat dengan berwuduk di rumah, memakai sejadah masing-masing, cuci tangan, pakai masker. Semuanya itu dilakukan sebagai bentuk ikhtiar kita sebagai seorang yang beriman terhadap takdir Allah. Yang namanya semua kejadian ini itu sudah ada takdirnya di Lauhul Mahfuz. Siapa yang mati kena corona, siapa yang mati kena kecelakaan, siapa yang mati kena binatang buas, siapa yang tenggelam, siapa yang kena gempa atau kena sakit, semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz secara sempurna sebelum semua isi alam ini diciptakan oleh Allah. Kita hanya menjalani sebuah skenario besar Allah SWT untuk alam yang Dia ciptakan ini. Jadi corona ini bukan wabah baru, tapi wabah lama yang sudah Allah ciptakan, cuma diturunkan saat ini. Dulu macam-macam bentuknya. Kita wajib mengimani ini. Makanya Nabi SAW sudah mengingatkan kita, apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, yang pertama wajib kita yakin ini terjadi pasti atas kehendak Allah. Itu wajib kita yakini itu, bahwa ini terjadi atas kehendak Allah. Maka karena ini terjadi atas kehendak Allah, maka kita ikuti bagaimana cara menghadapinya sesuai dengan petunjuk Allah melalui Rasulnya. Dengan cara seperti ini yang ditetapkan oleh para ulama bekerjasama dengan pemerintah. Kok biasanya khatib, imam, pengurus menyuruh kita merapat-rapatkan saf, sekarang kok disuruh dijarang-jarangkannya, dalam rangka kita menghindari, bentuk ikhtiar kita menghindari wabah. Tapi kalau memang takdir kita mau kena juga, kita ngurung diri di rumah pun datang juga virus itu terbang masuk ke rumah kita. Ya, kadang-kadang ada saja alasan untuk bisa mengenai kita. Maka yang pertama kita harus yakin dulu bahwa terjadinya sesuatu itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, dan siapa targetnya
sudah tertulis juga di Lauhul Mahfuz. Sebagai orang beriman tadi, kalau kita meninggal karena wabah, maka mati kita adalah mati syahid. Husnul khatimah. Dan kita diberikan oleh Allah SWT pertolongannya. Maka Nabi SAW, wabah itu rahmat bagi orang beriman, kata Nabi SAW, dan azab bagi orang kafir. Kenapa rahmat? Kalau kita dalam hidup ini kita dibatasi, orang beriman itu apa? Dia selalu sabar. Ya, ajaban li amril mu'min innahu lahu kulluhu khair. Takjub aku melihat orang-orang beriman, kata Nabi, karena segala sesuatu itu bagi orang beriman selalu ditanggapi dengan khair, dengan baik, dengan positif. Kalau dia diuji dengan sarra, kebaikan, syakar, dia bersyukur, wa kana khairul lahu, baik bagi dirinya. Wa in asabarhu darra, kalau dia diuji dengan sebuah kemudaratan, sesuatu yang mencelakai dirinya, dia bersabar. Apa arti sabar? Dalam Quran Allah jelaskan, orang yang sabar itu orang yang selalu memulangkan segala kejadian itu kepada Allah SWT. Itu orang sabar. Wa in asabarhu musibah qalu inna lillahi, semua ini dari Allah. Semua kejadian ini dari Allah datangnya. Wa inna ilaihi raji'un, kita pulang kepada Allah untuk menghilangkannya. Berdoa, di samping usaha kita berdoa, kita pulangkan kepada Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Tapi usaha itu adalah mengikuti petunjuk Allah, karena Allah menyuruh kita berusaha. Tapi kalau mau kena, kita kena. Tapi usaha apa gunanya? Bentuk ketaatan kita dengan perintah Allah. Kalau Allah dan Rasul nyuruh kita berusaha, menghindari, kita berusaha. Tapi kalau kena juga kita, itu sudah takdir. Tapi usaha itu menjadi ibadah oleh kita, menjadi jalan bagi kita untuk mendapatkan pahala dengan usaha itu. Makanya bukan berarti kita udah kalau sudah takdirmu kena juga, rapat-rapat aja lah. Nggak usah pakai masker, tetap berusaha kita, ya kan? Mudah-mudahan dengan cara usaha ini Allah SWT memberikan kepada kita pahala. Ya, makanya mati kita dalam usaha itu, Allah akan memberikan kepada kita rahmatnya. Bagi orang kafir, azab. Gimana ciri-ciri orang kafir itu? Kalau diberi Allah ujian berupa kebaikan, dia lupa diri. Kalau diberi oleh Allah SWT ujian berupa kemudaratan, dia berputus asa dari rahmat Allah. Maka jadi azab, sesak dia, sempit, ya, merasa tidak senang dia. Itu orang-orang kafir. Mati dia oleh bencana itu, oleh musibah itu, oleh wabah itu, maka jadi azab juga bagi dia, karena tidak ada kesempatan dia untuk bertobat kepada Allah. Makanya mari kita kuatkan selalu iman kita. Bagaimanapun bentuk kehidupan dunia yang lebih parah dari ini lagi ke depan, kita tetap berada dalam keimanan yang kuat. Itu kunci. Ya. Iman yang meyakini bahwa semua kejadian itu adalah atas kehendak Allah. Setelah wabah ini kita tidak tahu apalagi bentuk bencana-bencana yang akan Allah turunkan, yang sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Waktunya sudah detail tercatat di Lauhul Mahfuz. Tinggal menurunkan saja bentuk-bentuknya. Bahkan ada yang lebih dahsyat lagi terjadi menjelang hari kiamat. Munculnya Dajjal, Ya'juj Ma'juj, kabut menyelimuti bumi, ya kan? Sampai orang yang di dekat kita duduk berdekatan, tidak nampak oleh kita wajahnya kena tebalnya kabut. Kapan waktunya nggak tahu juga kita. Jadi orang beriman, dia kena sudah yakin kejadian itu sudah Allah rancang, sudah Allah skenario, ya apapun akan terjadi kita sudah siap diri saja. Apa mungkin akan jadi perang kah, akan terjadi ini itu. Sekarang kan banyak was-was bagi orang beriman ini. PKI mau bangkitlah ceritanya di ini. Ini adalah sebabkan skenario ini, skenario itu. Sehebat apapun skenario manusia ingin memusnahkan sesama manusia, kalau Allah tidak izin, tidak terjadi. Itu saja. Kenapa? Karena kata Allah, wa makaru wa makar Allah. Mereka bikin makar, bikin rencana. Ya, Allah juga punya rencana juga. Yang berlaku itu rencana Allah, makar Allah. Jadi kita tidak usah terlalu khawatir. Yang penting kita tetap berusaha. Tetap kita berusaha untuk mempersiapkan diri kita dengan kondisi apapun. Mudah-mudahan dengan kondisi ini, waktu masyarakat kita boleh memilih. Kalau masih ada keraguan dalam diri kita, kekhawatiran, datang ke masjid, khawatir awak sedang salat masih pangana awak tidak kepada Allah dah.
ka virus-virus corona aja pengen awak. Ndak jadi khusyuk salat. Lebih baik kita di rumah saja salat. Ya, ndak salat Jumat, ndak salat berjemaah di masjid, ndak apa-apa. Yang penting tetap salat di rumah. Salat Jumat bisa diganti dengan salat zuhur. Tapi kalau kita merasa aman, alhamdulillah tentram, kita tetap menjaga diri kita dengan ikhtiar kita, pakai masker, duduk berjarak, insyaallah kita tetap dapat pahala. Yang di rumah juga tetap dapat pahala. Yang penting apa? Kita yakin semua yang kita lakukan ada dasarnya yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya lewat para ulama kita. Semoga bermanfaat khutbah ini untuk mengingat-ingatkan kita. Hari Jumat pertama setelah sekian lama kita tidak melakukan itu. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan yang pertama ini menunjukkan untuk yang seterus-terusnya. Mudah-mudahan wabah ini bukannya semakin mewabah dengan kita kembali kehidupan normal, tapi tetap dalam protokoler COVID-19 ya. Walaupun kita sudah katanya dalam kondisi normal baru setelah ada wabah ini, tapi tetap kita menjaga-jaga diri, dan mudah-mudahan doa kita ke depan bukannya semakin mewabah tapi semakin hilang dari permukaan bumi ini, insyaallah. Itulah harapan kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Fa'tabiru ulil albab la'allakum tatafakkarun. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Ayuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad kuntum tamannawnal mauta min qabli an talqaw faqad ra'aitumuhu wa antum tanzurun. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa immata aw qutila inqalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaih fala yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu asy-syakirin. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirah nu'tihi minha wa sanajzis syakirin. Para tamu-tamu Allah yang kami muliakan, dalam Al-Quran kalau kita sering baca pakai terjemahannya, dapat pelajaran yang sangat banyak dari Allah SWT. Semua kita ini akan mati semuanya, tapi kata Allah dalam surah Ali Imran ini bahwa semua kejadian pada diri kita itu tidak akan terjadi ya illa biiznillah, kitab muajjalah, kecuali dengan izin Allah, di mana kejadian itu sudah tertulis di kitab yang nyata, sudah jelas ada di sisi Allah SWT. Maka sebab itu marilah dengan keimanan kita berpindah menjadi keamanan kita. Keimanan itu menjadi keamanan bagi diri kita. Makanya dalam mukaddimah khutbah kedua kita, ya, Allah telah menjadikan hati orang-orang beriman itu menjadi tenang karena keimanannya. Semoga iman itu tidak akan berkurang, apalagi habis dalam diri kita, karena dia sebagai penjaga dalam diri kita untuk hal-hal yang lebih baik untuk masa yang akan datang, sampai kita diizinkan Allah bertemu dengannya di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma kshif 'anna minal bala' wal waba' ma la yakshifu ghairuh.
Allahumma asrif 'anna minal bala' wal waba'i ma la yasrifuhu ghairuh. Allahumma dfa' 'anna minal bala' wal waba'i ma la yadrifuhu ghairuh. Ya Allah, ya Tuhan kami hamba-Mu, anak dari hamba-hamba-Mu. Kami dahulu pernah berjanji di hadapan-Mu ya Allah di alam ruh bahwa kami akan patuh dan taat dengan aturan-aturan-Mu. Namun dalam kehidupan kami banyak gangguan-gangguan ya Allah, sehingga kadangkala ada di antara kami yang lari bahkan menyimpang dari jalan-Mu. Maafkan kami ya Allah, selamatkan kami ya Allah, lindungi kami dari segala keburukan-keburukan dari makhluk-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan kami ya Allah dari segala macam bala, dari segala macam wabah ya Allah, dari segala perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar ya Allah. Jauhkan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jaga di antara kami ya Allah dari segala wabah-wabah penyakit, dari kejahatan makhluk-makhluk-Mu ya Allah, dan angkat dari sekeliling kami ya Allah segala kejahatan-kejahatan dan wabah-wabah penyakit yang ada di sekitar kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah keluarga kami yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikanlah keluarga kami ya Allah selalu saling mengingatkan ya Allah dalam keimanan dan ketakwaan. Ya Allah, kumpulkan kami semuanya beserta keluarga besar kami ya Allah dan jemaah kami dalam surga Firdaus-Mu bersama para nabi dan rasul-Mu dan orang-orang yang Engkau cintai dari sahabat-sahabat mereka ya Allah, dan orang-orang yang taat dan saleh sampai hari kiamat nanti. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah penjaga dan pemelihara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah penguat kami dalam segala musibah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah penenang kami dalam kegelisahan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah penyembuh kami dalam sakit dan lelah kami. Wahai Allah, ya Tuhan kami, kabulkan segala doa dan permintaan kami di hari Syawal ya, di hari kemenangan ini ya Allah. Maka Engkau berikan kepada kami ya Allah kemenangan kehidupan dunia sampai di akhirat nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la zikrullahi akbar. Aqimissalah.